Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Manda dengan NIM 2121103. Beda di sini saya ingin membahas materi saya, yaitu tentang taharoh. Adapun yang kita bahas pertama kali yaitu tentang alat-alat taharoh, cara menghilangkan hadas dan cara menghilangkan najis. Yang pertama, sebelum kita memasuki pembahas cara menghilangkan hadas dan juga najis, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu taharoh. Taharoh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya itu an-nazafah, berarti bersih, yaitu membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud ataupun tidak. Sedangkan menurut istilah, taharoh adalah menghilangkan hadas dan juga najis dari tubuh kita yang mengakibatkan tidak sahnya ibadah kita dengan cara menggunakan air atau menggunakan benda-benda padat yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Selanjutnya kita masuk bagian alat-alat taharoh. Alat-alat taharoh itu meliputi air dan juga benda-benda padat lainnya seperti tanah, debu, dan juga batu, bisa tisu dan juga kayu. Yang pertama kita memasuki air. Air itu yang pertama kita membahas air suci atau air mutlak. Air suci yaitu air yang sangat-sangat suci yang tidak tergabung atau tidak tercampur oleh zat-zat lainnya. Contoh air mutlak itu seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan juga air salju. Selanjutnya itu ada air yang suci tapi tidak mensucikan atau disebut dengan air musyammas. Air musyammas ini merupakan air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain dari emas dan perak. Contohnya itu dari besi dan juga tembaga. Air musyammas ini makruh apabila digunakan untuk bersuci. Selanjutnya itu ada air yang suci tapi tidak mensucikan lagi. Contohnya itu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Contohnya itu air wudhu. Contohnya itu air yang ada waktu kita berwudhu tuh kita membasuh muka. Nah, air yang di muka itu tuh jatuh ke tangan yang di tangan kita. Di tangan kita itu ada air untuk kita berwudhu lagi. Nah, air itu tuh air yang dari wajah kita ini jatuh ke tangan tampungan kita. Nah, itu sudah tidak air yang di tangan kita itu sudah tidak termasuk air yang suci lagi, karena air itu sudah tercampur atau sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Dan terakhir itu ada air najis atau air mutajasis. Ada dua. Yang pertama itu air yang kurang dari 2 kulah dan kejatuhan benda najis. Selanjutnya itu yang kedua, ada air yang sudah berubah sifatnya. Sifat air itu kan ada 3. Yang pertama berubah dari baunya, berubah dari warnanya, dan juga berubah dari rasanya. Maka air itu sudah termasuk dengan air mutanajasis. Selanjutnya kita membahas tentang benda-benda padat. Benda-benda padat yang bagian alat taharoh. Adapun benda yang dapat digunakan sebagai alat taharoh, yang pertama itu ada tanah yang bersih yang tidak tercampur oleh benda najis apapun. Selanjutnya itu batu. Batu ini harus terdiri dari 3 sisi, tidak kasar dan juga tidak tajam. Kenapa harus tidak kasar dan tidak runcing? Karena apabila batu itu kasar atau runcing, itu dapat melukai anggota tubuh kita yang ingin kita bersihkan. Selanjutnya itu ada debu. Debu ini harus suci, tidak tercampur oleh zat-zat lain ataupun benda-benda yang najis. Selanjutnya itu cara menghilangkan hadas. Nah, ada beberapa cara menghilangkan hadas. Yang pertama itu kita bisa menghilangkan hadas ini dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dan juga dengan cara tayamum. Nah, berikut pembahasannya. Yang pertama itu ada wudu. Wudu secara bahasa adalah sebutan bagi suatu pekerjaan yang mencangkup fardu dan juga sunnah. Nah, sedangkan secara istilah yaitu sebutan untuk membasuh beberapa anggota tubuh untuk membersihkan atau menghilangkan najis untuk yang berguna sebelum kita melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan juga mandi.
Mandi itu menurut bahasa yaitu mengalirkan air mulai dari atas sampai ke bawah, dan juga harus membaca niat dan juga doa saat kita memulai mandi. Bedanya berwudu dengan mandi itu, kalau wudu itu hanya membersihkan beberapa anggota saja yang ada di anggota tubuh kita, tetapi kalau mandi mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, meliputi sela-sela jari ataupun lipat-lipatan yang ada di tubuh kita. Nah, selanjutnya itu dengan cara tayamum. Tayamum itu secara bahasa berarti kesengajaan, sementara menurut syara yaitu mendatangkan debu yang suci mulai dari wajah kita sampai tangan kita. Kalau tayamum ini hanya yang dibersihkan itu hanya mengenakan di wajah saja dan juga di tangan saja. Selanjutnya itu ada hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Yang pertama itu hadas kecil. Larangannya itu yang pertama sholat dan juga tayamum. Syaratnya mereka bisa melakukan sholat atau tayamum lagi, ya mereka harus berwudu atau menghilangkan hadas-hadas yang ada di tubuh mereka. Setelah itu mereka kembali berwudu lagi. Nah, bagi orang yang berhadas besar itu dilarang untuk sholat, berpuasa, haji, dan juga pergi ke tempat-tempat yang suci. Nah, cara membersihkannya itu mereka harus mandi besar atau mandi junub. Nah, bagi orang yang haid atau nifas sama juga, tidak diperbolehkan untuk sholat ataupun apalagi puasa. Dengan caranya itu ya sama juga, harus mandi junub. Selanjutnya itu cara masuk kita ke materi berikutnya, yaitu metode menghilangkan najis. Pertama itu kita harus mengetahui najis itu apa. Nah, najis itu berarti sesuatu yang menjijikkan, atau bisa disebut setiap benda yang haram memperolehnya, baik itu dimakan ataupun diminum secara mutlak dalam keadaan leluasa serta mudah untuk membedakan keharamannya, bukan karena kehormatan sesuatu benda, melainkan menjijikkan dan juga berbahaya terhadap tubuh dan juga akal kita. Najis ini terbagi atas 3, dan juga kalau najis ini juga terbagi 3 dan cara membersihkannya pun juga berbeda-beda. Yang pertama kita memasuki dulu najis mughalazah, yaitu najis berat. Najis mughalazah ini najis yang berat dan dalam menyucinya pun harus sampai 7 kali. Nah, najis mughalazah ini berasal dari hewan, yaitu babi dan juga anjing. Adapun cara penyuciannya itu dengan menggunakan 7 kali pembersihan, yaitu dengan 6 kali tanah dan 1 kali basuh dengan air, sampai dari rasanya, baunya, dan juga bentuknya itu menghilang dari tubuh kita ataupun benda yang terkena dari najis tersebut. Selanjutnya ada najis mukafafah, yaitu najis mukafafah itu najis yang diperingankan untuk mensucikannya. Najis ini berasal dari anak bayi yang belum berusia 2 tahun, masih mengonsumsi ASI, dan juga berasal dari bayi laki-laki. Cara membersihkannya pun cukup mudah dengan hanya mempercikkan air di sekitaran najis tersebut. Setelah itu air yang digunakan pun tidak harus mengalir. Yang penting kita percikan aja air itu di sekitar sekitar tempat yang terkena najis sampai bau juga bentuknya itu juga hilang. Dan terakhir itu ada najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah ini merupakan najis yang sedang, yaitu najis yang berasal dari bayi perempuan. Dan ada pun cara pembersihannya, yaitu yang pertama ada hukmiyah, yaitu najis yang tidak terdapat bau, bentuk ataupun rasa. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan dipercikkan saja. Yang kedua itu ada najis ainiyah, yaitu najis yang terdapat bau, bentuk ataupun rasa. Nah, cara membersihkannya itu dengan cara menghilangkan bentuknya dulu. Setelah itu baru selesai dicuci, maka dicek juga apakah dari rasa dan juga baunya itu sudah hilang atau belum. Jika sudah, maka sudah bersihlah najis tersebut. Sebelum saya akhiri materi saya, perbedaan najis dan juga hadas itu, yang pertama itu najis itu berasal dari luar tubuh kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau najis itu tuh berasal dari hewan ataupun dari kita sendiri gitu, seperti
Kalau dari hewan tuh seperti kotoran anjing, ada kotoran babi itu kan najis mughaladzah, najis berat. Nah, kalau bagi dan juga karena pipis dari manusia itu ada pipis atau kotor-kotoran lainnya. Nah, tetapi kalau yang dimaksud najis dari manusia nih, apabila seandainya bayi ini kan dia pipis. Nah, itu tuh kalau kita yang kena. Nah, kita ya ini terkena najis dari si kencing bayi tersebut. Nah, kalau seandainya hadas itu yang berasal dari dalam tubuh kita seperti kencing, kotoran besar, satu haid, dan juga sperma bagi laki-laki. Nah, kenapa saya jelaskan tadi? Kan kata saya tadi kan kalau hadas ini kan yang keluar dari tubuh kita, yang berasal dari dalam tubuh kita, termasuk itu pipis. Nah, tapi pipis ini bisa juga termasuk najis. Kenapa? Karena pipis yang terkena ini bukan pipis dari kita gitu, kayak ini pipis anak bayi, nah kita kena, nah itu tuh pipis bayi tuh yang terkena sama kita tuh itu ya termasuk dengan najis. Nah, sementara kalau hadas itu memang dari tubuh kita yang kita keluarkan. Nah, intinya tuh kalau najis itu dari luar, kalau hadas itu dari dalam. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata dan juga salah tingkah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.